Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Safrina Firdausi Nuzula, absen 34 dari kelas 11 C2. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 yakni menjelajahi sel dan bab 2 yaitu pergerakan zat melalui membran sel. Langsung saja kita bahas. Yang pertama yakni ada apa itu sel? Sel adalah unit terkecil dalam tubuh yang menjadi tempat berlangsungnya fungsi kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan interaksi dengan lingkungan. Meskipun kecil, memiliki struktur dasar yang kompleks. Yang pertama yakni membran sel. Membran sel berfungsi sebagai pembungkus dan pengatur keluar masuknya zat tersusun dari lapisan fosfolipid dan protein. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma yaitu cairan yang mengisi ruang antara membran dan inti sel. Sitoplasma ini merupakan tempat berlangsungnya reaksi kimia seluler. Yang ketiga yakni ada inti sel atau nukleus. Nukleus adalah pusat terkendali aktivitas sel yang mengandung DNA dan mengatur sintesis protein pertumbuhan dan pembelahan sel. Sel terbagi menjadi dua jenis, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti dan organel bermembran. Ciri-cirinya ukurannya kecil dan bentuknya sederhana. Contohnya ada bakteri dan archaea. Sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti dan berbagai organel sel. Ciri-cirinya, ukurannya itu lebih besar dan kompleks. Contohnya ada sel tumbuhan, sel hewan, dan sel jamur. Beberapa organel penting dalam sel antara lain ada mitokondria yang menghasilkan energi, ada ribosom untuk sintesis protein, ada retikulum endoplasma untuk membantu produksi dan pengangkutan zat, ada kompleks Golgi yang memproses dan mengemasi zat, ada lisosom untuk pencernaan seluler, ada vakuola sebagai tempat penyimpanan, dan ada kloroplas khusus pada sel tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel dari selulosa, kloroplas untuk fotosintesis, vakuola besar, dan tidak memiliki sentriol. Sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, tetapi memiliki sentriol dan vakuola kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu dari bab 2, yaitu pergerakan zat melalui membran sel. Transport membran adalah pergerakan zat melalui membran sel yang sangat penting untuk kehidupan sel. Ada dua jenis transport membran, yakni transport pasif dan transport aktif. Transport pasif yaitu pergerakan zat melalui membran sel tanpa memerlukan energi dan terjadi mengikuti gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke rendah. Jenis transport pasif meliputi difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Difusi sederhana yaitu di mana molekul kecil dan nonpolar langsung melewati membran. Adapun difusi terfasilitasi yaitu yang memerlukan bantuan protein untuk molekul besar atau ion. Dan yang terakhir ada osmosis, yaitu pergerakan air melalui membran semi-permeabel. Sedangkan transport aktif yaitu pergerakan zat yang memerlukan energi berupa ATP dan zat dipindahkan melawan gradien konsentrasi dari area konsentrasi rendah ke tinggi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.